Hai, shalom Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Saudara semua dalam keadaan sehat, walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Lukas pasal 15 ayatnya yang ke-18 hingga ayat yang ke-24. Namun sebelum itu, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman dan menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta mendengarkan firman-Mu. Kami memohon Tuhan bekerja di dalam hati dan pikiran kami. Biarlah kami senantiasa mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan melalui firman yang Tuhan beritakan. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Injil Lukas pasal 15 ayat 18 hingga 24. Bahwa perikop perumpamaan tentang anak yang hilang. Ayatnya yang ke-18, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Maka mulailah mereka bersuka ria. Demikian jawaban firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi bersungguh-sungguh mau melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Apakah semua dalam keadaan sehat, syukur, dalam keadaan pemulihan, ataukah ada yang masih kurang-kurang? Saya berharap Bapak Mama semua ada dalam keadaan damai sejahtera Allah. Hari ini kita membahas perumpamaan tentang anak yang hilang. Perumpamaan tentang anak yang hilang ini merupakan suatu perumpamaan yang dibawakan oleh Lukas atau ditulis untuk mengingatkan bagaimana kisah kita dengan Bapa, yakni Yesus Kristus. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, omong-omong tentang kehilangan. Pernahkah Bapak Mama mengalami kehilangan? Entah itu barang, entah itu teman, entah itu sahabat, bahkan entah itu orang tua, ataupun entah itu anak kita. Pernahkah kita mengalami hal seperti itu? Kehilangan yang kita bisa saja gambarkan bahwa bukan kehilangan dalam bentuk kematian, tetapi kehilangan dalam bentuk yang lebih menyakitkan, yakni kita kehilangan orang tanpa harus melihat ia meninggal. Jadi kita betul-betul kehilangan sebuah sosok jiwa, dia punya raga, tetapi sebenarnya dia ada, tapi kita kehilangan.
Contoh nyatanya adalah apa yang kotong renungkan, apa yang kotong firmankan, apa yang kotong baca pada pagi hari ini. Tentang perumpamaan anak yang hilang. Pernah membayangkan anak kotong tuh hilang dalam 1 atau 2 hari. Kemarin kami di dalam lingkup gereja, salah satu teman rekan sepelayanan mengalami kehilangan anak, dan mereka sebagai orang tua tidak tahu anaknya kemana, pergi kemana, dengan siapa, tidur di mana, karena hampir 1x24 jam anak itu tidak pulang ke rumah tanpa ada pemberitahuan dari siapapun, termasuk teman-temannya. Dan di situ terjadi sebuah kepanikan yang sangat-sangat luar biasa, yang sangat-sangat bergejolak bagi kedua orang tua, bagi kedua saudara, bagi seluruh keluarga yang bahkan yang tidak ada di Kupang, yang bahkan ada di luar kota Kupang, yang bahkan jauh daripada mereka, tapi semua turut prihatin, semua turut merasa resah dengan kejadian tersebut. Tetapi satu hal yang perlu diketahui, bahwa kehilangan anak itu membuat kedua orang tua berpikir tentang hal-hal yang kurang dalam hal mendidik dan sebagainya. Ketika anak itu kembali, ada berbagai respon yang diberikan. Tetapi bagi orang tua kandung, cuma satu respon yang diberikan, yakni memeluk dan mengajak berdoa. Ini sebuah hal yang kotong selalu pernah berekspektasi ya. Karena apa? Apa yang menjadi firman telah kotong wujud nyatakan gitu. Entah itu semua orang atau cuma sebagian daripada kita. Karena kebanyakan kotong juga sering mendengar ketika kotong suruh besar atau kotong suruh remaja, kalau kotong hilang, kotong selalu kasih kabar, pasti pulang itu kita kena kebas abis, dapat marah dan sebagainya. Tetapi tentang perumpamaan yang kotong mau bahas ini adalah tentang bagaimana kotong yang hilang, kotong yang tenggelam di dalam dosa, tetap kembali kepada kotong orang tua, kotong tetap kembali kepada Yesus Kristus. Karena apa? Satu saja alasan untuk kotong tetap pulang itu adalah kotong orang tua. Rumah yang paling nyaman adalah kotong orang tua. Tempat kotong akan berpijak, bertumbuh, dan kotong akan kembali. Itu sebabnya orang tua akan menjadi rumah untuk anak-anak seumur hidupnya. Sama halnya dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus akan menjadi rumah bagi setiap kita untuk berpijak, bertumbuh, berkembang, mengenal segala sesuatu, terlebih untuk kembali pulang. Dalam perumpamaan ini, anak yang hilang ini merasa betul-betul berdosa, merasa betul-betul merugikan ayahnya, merugikan keluarganya, dan dia mengingat bahwa walaupun dia merasa merugikan keluarga, merasa merugikan orang tuanya, dia mengingat bahwa kasih dan sayang orang tua itu tidak akan bisa menjauhkan dia atau meniadakan dia dari segala sesuatu. Kasih sayang orang tua, kasih sayang Yesus Kristus akan senantiasa merangkul anak-anak. Jadi mereka tidak akan pernah bertanya. Nah, Tuhan tidak pernah bertanya kepada kita ketika kotong ada dalam kondisi di mana kotong mempertanyakan Tuhan, ada dalam kondisi di mana kotong sudah percaya Tuhan, ada dalam kondisi di mana kotong bergejolak dengan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah, pas kotong kembali, Tuhan tidak pernah bertanya kenapa kembali. Tidak. Tuhan tetap bimbing, merangkul, Tuhan berlari kepada kotong untuk menerima kotong dalam keberdosan. Jangan segan-segan untuk pulang kepada Sang Bapa.
Bapak semua serta seluruh saudara semua di dalam pertemuan doa maupun ibadah. Selalu menjadi berkat dimanapun Bapak saudara semua berada. Tuhan senantiasa menolong dan mencukupkan kita. Amin. Untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, mari kita semua satu hati di dalam doa, menurut doa yang diajarkan Tuhan kita kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa Bapak Mama semua. Tuhan memberkati kita.